Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan atau selamat malam. Para mahasiswa eh, Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat datang di mata kuliah menulis artikel ilmiah atau artikel ilmiah FSAB 4461.19. Oke, yang akan saya ampuh, saya sebagai tutor ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Riza Amalia. Saya merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Sampit, Kalimantan Tengah. Background pendidikan saya adalah psikologi industri dan organisasi, dan saat ini sedang menyelesaikan studi eh, doktoral di Universitas Negeri Malang, di Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal, dan semoga kalian bisa mendengarkan ini sampai selesai ya, karena dengan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, perkuliahan ini bisa lebih lancar dan lebih baik. Jadi, menulis artikel ilmiah itu merupakan sebuah kemampuan yang kompleks ya, yang harus didukung oleh pengetahuan dan latihan secara berkelanjutan. Sehingga untuk mata kuliah ini kita melaksanakannya tidak hanya asinkronus ya, tetapi juga akan melakukan secara sinkronus gitu ya. Dan untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini ada beberapa hal yang tapi secara khusus ada beberapa kemampuan yang nanti diharapkan kalian sudah mendapatkannya, Anda-Anda semua ini, setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian, membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Ketiga, mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Keempat, menyusun kerangka karangan atau outline penulisan artikel ilmiah dengan baik. Kelima, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Ya. Selanjutnya, em, memperbaiki dan memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak dipublikasikan. Untuk itu, kalian diharapkan untuk mempelajari panduan mata kuliah artikel ilmiah yang telah disediakan dan disiapkan oleh Universitas Terbuka untuk Anda semuanya. Dan kalian juga mempersiapkan satu artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan yang berasal dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan itu disebut artikel ilmiah. Sehingga saya harapkan kalian bisa mencari secara mandiri di Google Scholar ya, dengan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Misalnya kalian ingin menulis terkait dengan manajemen keuangan, maka kalian bisa mencari artikel-artikel yang membahas terkait dengan topik manajemen keuangan gitu ya. Begitu juga jika kalian tertarik dengan topik akuntansi dan lain sebagainya, kalian bisa menulis itu, mencari untuk mempelajari tulisan-tulisan itu. Baik, selanjutnya eh, gambaran pembelajaran. Tadi di depan sudah sempat saya katakan bahwasanya pembelajaran tidak hanya dilakukan secara asinkronus, tetapi juga sinkronus ya. Yang pertama, kalian diharapkan untuk belajar mandiri eh, dan ada tugas ya. Kalian mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, mempelajari panduan artikel ilmiah yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan artikel ilmiah, dan mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar. Selanjutnya ada 4 tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Yang pertama adalah tugas satu. Tugas satu itu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Mencari dan membaca, mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel dan buku yang digunakan sebagai pendukung penulisan artikel ilmiah, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah.
Tugas yang kedua yaitu memperbaiki perbaikan tugas yang pertama berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing dan mengembangkan atau menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki ya. Yang ketiga, mengunggah draft artikel ilmiah yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Tugas keempat, memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari tutor atau pembimbing. Dan mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau penskoran akhir dari pembimbing. Yang ketiga, berperan serta secara aktif dalam tutorial atau bimbingan ya. Nanti akan dilaksanakan tutorial atau tutorial webinar yang dilakukan dengan sinkronus dengan memanfaatkan MS Team atau ini apa namanya Zoom dan atau Google Meet ya. Nanti akan link waktunya akan kita sepakati bersama ketika kita membahasnya nanti di grup WhatsApp ya. Nanti kalian diharapkan untuk bisa join di grup WhatsApp yang setelah itu nanti kita akan membahas waktu terkait untuk pelaksanaan tutorial webinar. Kita akan tentukan bersama, kita akan bersepakat bersama kapan kita akan melaksanakan web ini ya, karena saya tahu bahwasanya kalian ini mayoritas adalah mahasiswa yang bekerja atau jika webnya dilakukan di jam jam kalian bekerja kan pasti banyak yang tidak bisa berhadir ya, sehingga kita rumuskan bersama lebih baik kita melaksanakannya di waktu yang kapan gitu ya. Dan untuk tugas ini jangan lupa ya, kalian harus mengerjakannya secara runtut. Kalian harus mengerjakannya tugas satu dulu, baru bisa masuk ke tugas dua dan selanjutnya. Tidak bisa kalian lompat-lompat dalam mengerjakannya, karena sistemnya seperti itu untuk artikel ilmiah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan saya bagikan share link untuk link grup WhatsApp-nya. Silakan bergabung. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan artikel ilmiah ya atau apapun itu, bisa kalian email saya di email yang sudah saya cantumkan dan juga menghubungi saya melalui WhatsApp ya, melalui message ya. Nanti di grup akan saya share ya. Baik. Dan jika saya lama membalas, mohon dimaklumi karena mungkin sedang mengerjakan hal-hal lain, sehingga mohon ditunggu dengan sabar. Demikian pendahuluan untuk mata kuliah artikel ilmiah. Saya harap semua bersemangat ya untuk mengerjakannya. Karena ini mata kuliah yang sangat penting karena menulis itu sebuah kemampuan yang tidak mudah untuk didapatkan. Kalian harus tekun dalam menulis, kalian harus mengikutinya mulai dari awal hingga akhir. Demikian video pendahuluan dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.